Sama kalau teman-teman misalnya datang keluhannya matanya buram nih, terus datang ke dokter mata. Yang melakukan refraksi di klinik mata adalah seorang optometris gitu. Jadi dia memberikan obat, selain mendiagnosa penyakit mata, dia juga memberikan obat, bahkan tidak jarang juga sampai ke tindakan bedah. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita mau ngasih tahu ke teman-teman semua apa sih bedanya optician, optometris, atau oftalmologis nih Pak Diki. Ya. Dan masih bersama dengan saya, AB, dan partner saya, Bapak Diki Prayudi. Ya. Hai, apa kabar? Kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Kita akan membahas profesi yang ada hubungannya dengan dunia oftalmologi lah ya. Betul, atau dunia mata, peroptikan gitu ya. Nah, oke. jadi tadi Pak Abi udah sampaikan ada 3 penamaan ya. Memang ini kurang familiar sih ya. Mungkin masyarakat umum, khususnya di Indonesia ya, kalau ngomong apoteker, dokter, itu udah jelas, udah familiar. Tapi kalau optician apa sih? Optometris apa sih kan gitu ya. Apalagi ada ophthalmologist gitu ya. Nah, jadi dari penamaannya aja sudah berbeda Pak Abe. Jadi kalau optician adalah kata utamanya adalah optik. Jadi orang yang bekerja di optik atau ahli perkacamataan biasanya disebut. Ya, tugasnya apa? Ini yang membedakan adalah tugasnya selain dari namanya. Kalau si optician tugasnya adalah yang pertama adalah fitting kacamata atau pengepasan kacamata. Baik itu pengepasan di wajah atau pengepasan titik fokusnya. Biasanya si optician ini memiliki tugas mengukur tinggi fokus kacamata seseorang itu berapa, jarak fokus, jarak PD, populary distance kiri sama kanan itu berapa. Itu part atau tugasnya si optician. Sampai membuat kacamata, pemilihan lensa dan juga pemotongan lensa itu partnya dari optician. Nah, tetapi optician ini tidak meresepkan resep kacamata Pak Abi. Nah, itu lebih diambil alih oleh yang namanya optometris. Nah, optometris ini dari secara bahasa, opto itu artinya mata, metris artinya meter atau pengukuran. Jadi orang yang melakukan pengukuran mata. Dalam hal ini adalah pengukuran daya bias mata. Jadi kalau kalian punya keluhan seperti miopia, rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme, nah yang meresepkan berapa minusnya, berapa silindernya adalah seorang optometris. Ya. Nah, seorang optometris juga bukan hanya mengukur kelainan daya bias Pak Abe. Jadi dia juga bisa mengukur tekanan bola mata, sudut mata bagian depan, dan juga sampai menganalisa penyakit mata tertentu gitu ya. Tetapi hanya sebagai analisa diagnosa awal saja. Tentunya tidak bisa mengobati ya. Nah, tapi kalau untuk bagian yang mengobati siapa? Nah, ini adalah profesi yang ketiga, yaitu ophthalmologist. Ophthalmologist biasa disebut dengan istilah dokter spesialis mata. Nah, berbedanya adalah dia kuratif. Jadi dia memberikan obat, selain mendiagnosa penyakit mata, dia juga memberikan obat, bahkan tidak jarang juga sampai ke tindakan bedah ya, bedah refraktif ataupun bedah mata lainnya. Nah, itu adalah perbedaan dari ketiga profesi tadi yang ada hubungannya dengan mata Pak Abe. Oke, dan Pak Diki dan teman-teman semua, jadi cukup jelas ya. Jadi kalau teman-teman memang perlu kacamata, perlu adjust kacamata, kemudian milih bingkai dan sebagainya, tugas optician. Tapi misalnya teman-teman pengen menggunakan lensa kontak atau pengen periksa mata nih ya, teman-teman bisa ke Optik Melawai ketemu dengan optometris. Tapi kalau misalnya memang ada masalah penglihatan, misalnya ada katarak, ada infeksi, ada macam-macam penyakit mata, ya mesti ke dokter mata untuk diobati lebih lanjut lagi. Jadi cukup jelas bagian-bagiannya Pak Diki ya. Jadi kalau optician hanya di optik, kalau optometris bagian ngukur-ngukur nih, ngukur refraksi, fitting lensa kontak, ngukur sudut mata depan dan sebagainya. Nah, kalau dokter mata tadi udah ke bagian pengobatan dan nanti operasi dan sebagainya. Ya. Tapi sebagai customer kadang-kadang kita juga taunya sesimpel, oh mata saya buram ya, nah kemana saya harus pergi kan gitu ya. Betul. Nah, mata buram ini banyak sekali penyebabnya. Bisa berupa penyakit organik, bisa juga penyakit, bukan penyakit ya, kelainan refraksi. Yang paling simpel, yang paling gampang adalah datang aja ke optik, bertemu optometris, ya kan? Nanti di situ dia juga melakukan pemeriksaan. Kalau memang buram tadi disebabkan karena gangguan refraksi, tentunya untuk optometris dan optician juga sudah cukup mengatasinya. Nanti teman-teman hanya diberi lensa koreksi, baik kacamata maupun lensa kontak.
Tapi apabila si optometris ini mendapatkan ini buremnya ini bukan dari daya bias, bukan dari minusnya gitu ya, tapi melainkan organik atau ada penyakit di matanya. Nah, optometris akan refer, akan merujuk ke dokter mata untuk diidentifikasi lebih lanjut lagi. Nah, dari akar masalahnya mungkin ada penyakit glaukoma atau katarak atau lainnya yang harus ditangani yang membuat dia burem, sehingga nanti setelah dari dokter mata apakah perlu kacamata lagi, apakah tidak, atau dengan obat saja nanti akan diputuskan oleh dokter mata. Nah, jadi memang yang paling simpel adalah pergi ke optometris dulu, nanti dia juga akan merefer kemanapun. Ya. Sama kalau teman-teman misalnya datang keluhannya matanya buram nih, terus datang ke dokter mata, yang melakukan refraksi di klinik mata adalah seorang optometris gitu. Lalu resep tadi akan diserahkan ke dokter mata untuk dicek kondisi matanya gimana, apakah ada gangguan lain selain daya bias pada mata pasiennya. Kalau memang tidak ada, hanya butuh kacamata saja, ya sudah, nanti si optician yang memasangkan lensa kacamatanya. Kalau memang ada gangguan lain, ternyata wah misalnya ini buremnya ada katarak misalnya, ya dokter akan menyarankan treatment yang lainnya, yang sifatnya medis, yang sifatnya kuratif, baik dengan obat tetes, obat minum, ataupun dengan tindakan operasi gitu Pak Abi. Ya. Nah, untuk di Optik Melawai teman-teman semua itu kita lengkap nih Pak Diki, kita ada optician dan ada optometris, dan pastikan karena banyak sekali optik di Indonesia, pastikan bahwa yang memeriksa mata Bapak Ibu untuk mendapatkan resep kacamata minus, silinder, atau mungkin kacamata plus itu seorang optometris, karena banyak sekali optik yang hanya memiliki optician tapi mereka tidak legal untuk melakukan pemeriksaan mata. Jadi hati-hati, pastikan Bapak Ibu periksa mata oleh seorang optometris ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman semua ya. Jadi kalau kacamata longgar, kacamatanya kurang kenceng, nggak pas, jangan ke dokter mata, datangnya ke optician. Sebaliknya kalau perlu koreksi penglihatan, burem, perlu lensa kontak, datangnya ke optometris. Tapi misalnya matanya merah, matanya ada infeksi, ya jangan ke optik, langsung aja ke dokter mata ya. Semoga cukup jelas, dan sekian untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan juga tuliskan komentar kalian seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak apalagi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa, Cek akurat, mata sehat. Dah.